Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN tentang KD 3.1, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan video ini baik-baik ya. Semangat! Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN KD 3.1 mengenai mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, kita di sekolah kita tercinta SD Lab School UNES, kita akan belajar tentang PPKN hari ini. Dengan kompetensi dasar yang kita capai adalah mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu ini apa? Pasti tahu ya, ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Dengan dalam perisainya itu terdapat lambang-lambang Pancasila. Sebelum kita mengidentifikasi nilai-nilai yang ada pada tiap-tiap Pancasila, mari kita lebih dahulu mengenal lebih dalam apakah itu Pancasila, bagaimana lambang-lambang itu bisa dibuat oleh para pendahulu kita. Kita akan belajar di presentasi kali ini. Nah, pertama, sejarah Pancasila ya. Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945, kala itu atas usul dari Insinyur Soekarno. Jadi para pendahulu kita dulu ada yang menyebutkan berbagai macam dasar-dasar Pancasila, mulai dari Mr. Supomo, ada Muhammad Yamin, nah ada juga Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno inilah yang mengusulkan nama Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian, nama Pancasila itu sendiri terdiri dari dua kata Sanskerta. Yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila sendiri itu dijadikan sebagai dasar negara kita, dan burung Garuda merupakan lambang dari negara Indonesia kita tercinta. Nah, anak-anak, Pancasila sebenarnya sudah ada dan dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ada di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan juga ada di kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Nah, pada kalian kan tadi sudah Bu Tika tunjukkan ada gambar burung Garuda yang di situ terdapat perisainya yang memuat lambang dari tiap-tiap sila pada Pancasila. Selain itu, pada burung Garuda juga memuat arti-arti yang melambangkan tentang hari kemerdekaan Indonesia kita, yakni 17 Agustus 1945. 17 itu tanggalnya, 8 itu bulannya, dan 1945 itu tahunnya. Jadi pada burung Garuda itu ada 17 helai pada bulu masing-masing sayap. Terus kemudian ada 8 helai bulu pada ekornya, dan ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, serta ada 45 helai bulu di leher. Dari jumlah-jumlah ini, banyak bilangan yang ada di burung Garuda itu melambangkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Selain itu, burung Garuda juga mencengkeram semboyan kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar dan memahami dari bunyi sila Pancasila dan arti lambang Pancasila. Kenapa sih kok sila pertama itu lambangnya bintang, kenapa bukan lambangnya kepala banteng, kenapa bukan padi dan kapas? Nah, di sini kita akan belajar alasan dari arti-arti lambang-lambang tiap sila Pancasila. Yang pertama, kita akan belajar dari sila pertama. Kalian pasti tahu ya kalau sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya ini bintang emas. Kenapa kok dinamakan? Kenapa sila pertama Pancasila itu dilambangkan dengan bintang emas? Nah, mari kita bahas bersama. Pertama,
Lambang bintang ini memiliki makna, itu sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas menggambarkan warna alam, berkah Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Oleh sebab itu, karena cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka pada sila pertama ini lambang silanya adalah bintang emas. Kemudian pada sila kedua, sila kedua lambangnya adalah rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Kalian perhatikan enggak? Rantai emasnya ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk lingkaran. Kenapa ya? Untuk kalian tahu bahwa mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran ini yang saling mengaitkan. Artinya ini, kalau yang persegi itu merupakan lambang dari laki-laki. Sedangkan mata rantai yang lingkaran ini menggambarkan perempuan. Mata rantai yang saling terkait melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan timbal balik antar manusia ini dijadikan sebagai lambang dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, tahu ya kamu sila ketiga apa lambangnya? Pasti tahu lah, sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Nah, dengan bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa yang dipilih itu pohon beringin? Kenapa bukan pohon mangga atau pohon padi? Nah, kita akan belajar nih. Pohon beringin ini ada filosofinya, yaitu pohon beringin memiliki akar yang menjulur ke bawah, diartikan sebagai tempat berteduh. Dan pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia yang sangat kuat. Sementara sulur-sulur yang pada pohon beringin ini melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat. Kalian tahu ya sila keempat lambangnya apa? Sila keempat adalah kepala banteng. Kenapa yang dipilih kepala banteng, bukan kepala ayam atau kepala sapi? Nih, mari kita bahas. Sebelumnya, sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan dilambangkannya kepala banteng. Nih, banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergelombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Oleh sebab itu, kepala banteng inilah yang akhirnya dijadikan lambang dari sila keempat. Sila terakhir yaitu sila kelima. Pasti tahu ya, sila kelima ini lambangnya apa? Sila kelima itu lambangnya padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, padi dan kapas ini melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian ini, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman tentunya. Jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Oleh sebab itu, padi dan kapas inilah yang dipilih sebagai lambang dari sila kelima. Kemudian kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila yang harus kita pahami dan kita resapi sebagai nilai-nilai luhur yang tercantum pada tiap-tiap sila Pancasila. Yang pertama, lambangnya bintang.
berarti sila ke-1. Kata kuncinya itu adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi kuncinya adalah adanya atau mengakui adanya Tuhan. Jadi sikap toleransi, mengakui adanya Tuhan itu merupakan salah satu nilai Pancasila. Oke, sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas. Nilai yang terkandung adalah ini. Kata kuncinya adalah mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ketiga dengan lambang pohon beringin, nilai utama yang harus menjadi kata kuncinya adalah rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban. Kemudian sila keempat dengan lambang kepala banteng, kata kunci yang utama adalah pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Jadi musyawarah mufakat itu ada pada nilai-nilai Pancasila di sila keempat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Nilai Pancasila yang utama dan sebagai kata kuncinya adalah pedoman agar dalam berperilaku tidak merugikan kepentingan umum. Contohnya saja kita tidak boleh boros, kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang atau kekayaan yang kita miliki. Itu termasuk salah satu contoh dari perilaku tidak merugikan kepentingan umum. Begitu ya anak-anak. Nah, ini tadi yang sudah kita pelajari tentang nilai-nilai Pancasila, alasan lambang dari tiap-tiap sila Pancasila, serta sejarah Pancasila, kapan lahir Pancasila, kemudian atas usul siapa. Hari ini kita belajar tentang beberapa hal tersebut. Terima kasih, jangan lupa kalian jika belum paham silahkan diulang-ulangi lagi video dari Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.